Tauhid, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, terdiri dari ilmu dan amal. Jadi tauhid tidak bisa hanya sekedar teori, atau sebaliknya tauhid hanya sekedar amal, ibadah. Tauhid kita akan menjadi sempurna apabila kita menyatukan antara ilmu tauhid dan mengamalkan ilmu tentang tauhid. Semoga dengan kajian-kajian seperti ini ilmu kita tentang tauhid lebih dalam lagi dan kita lebih mudah untuk mengamalkannya dan menerapkannya di dalam keseharian kita. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang hukum mengobati sihir dengan sihir. Hukum mengobati sihir dengan sihir atau yang disebut dengan an-nushrah. Tapi sebelum kita masuk ke bab yang baru, masih tersisa sedikit tentang penjelasan yang berkaitan dengan perdukunan. Yang terakhir kita baca berkaitan tentang perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di sini setelah itu beliau membawa perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang yang berkaitan dengan perdukunan. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fi an-nujum ma ara min fi'li dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, kitabatu abijad wa ta'allumuha liman yadda'i biha ilma al-ghaib huwa alladhi ja'a fihi al-wa'id. Menulis huruf-huruf abjad dan mempelajarinya bagi orang-orang yang mengaku dengan huruf-huruf abjad ini bisa mengetahui perkara gaib, maka inilah yang ada ancamannya. Menulis huruf abjad atau mempelajari huruf-huruf abjad untuk mengetahui perkara-perkara gaib, inilah yang ada ancamannya di dalam Islam. Wa huwa alladhi yusamma ilmal huruf, dan ini yang disebut dengan ilmu huruf. Fayaqta'una hurufa abjad hawaz hitti kaliman sa'afas qarasat fakhidh dodhi'. Ini potongan-potongan huruf ya yang berkaitan dengan huruf abjad, dan masing-masing huruf ini ada angkanya ya. Alif itu 1, ba itu 2, jim 3, dal dan seterusnya sampai kaf itu dihitung sebagai angka 10. Kemudian setelah kaf, lam itu 20 ya. Kemudian seterusnya. Di sini dijelaskan oleh Syekh, fa yaj'aluna al-alif wahidan wal ya'u itsnaini. Huruf alif mereka jadikan sebagai angka 1 ya pada kalimat abjad. Kemudian ba mereka jadikan sebagai angka 2 ila nihayatil huruf al-ashir, sampai ke huruf yang ke-10. Thumma yabda'una bil kaf 10 wal lam 20. Kemudian mereka mulai menghitung 10 dari huruf kaf yang terdapat dalam kalimat kalaman atau kalamun ya. Kemudian lam sebagai angka 20 dan begitu seterusnya, wa hakadha ila shin. Begitu seterusnya sampai huruf shin, qarasat ya, ra itu dihitung 100, shin 200 dan seterusnya ila an tatimma hadhil huruf, sampai selesai huruf ini. Jadi setiap huruf itu ada angka-angkanya ya, sebagai ganti dari angka-angka. Wa amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun mempelajari huruf-huruf ini
sebagai dia huruf untuk membaca, kemudian juga untuk menghitung jumlah angka yang terdapat di sebuah kalimat, maka hukumnya tidak mengapa, boleh. Ya. Makanya ulama-ulama terdahulu terkadang mereka menulis tanggal itu dengan huruf ini. Ya. Apabila satu maka mereka tulis dengan alif, ba dengan dua. Ya. Jadi banyak di antara para ulama terdahulu mereka mengabdikan penanggalan dari sesuatu dengan huruf. Baik itu mereka tulis atau mereka buat dalam bentuk syair-syair. Ya. Misalnya kalau dia lahir tanggal 30, maka akan diambil dari huruf ini yang menunjukkan angka 3, yang menunjukkan angka 30. Ya. Kemudian nanti bulannya bulan berapa akan disebutkan juga hurufnya dan begitu seterusnya. Kalau tujuan mempelajarinya untuk ini, maka dibolehkan. Dan ulama-ulama terdahulu menggunakannya. Tapi kalau tujuan mempelajari huruf abjad ini untuk mengetahui perkara-perkara gaib atau untuk mengetahui apa yang akan terjadi, misalnya menghitung nama orang, kemudian dikait-kaitkan, ini nasibnya nanti tidak baik, kalau dia berbisnis maka tidak akan pernah beruntung dan seterusnya, maka ini dilarang. Dan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di ucapan beliau ini. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad, wa yanzuruna fin nujum, dan mereka melihat ke bintang-bintang, ay wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran, yaitu mereka melihat bintang karena mereka meyakini pergerakan bintang itu punya pengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Bukan hanya sekedar melihat bintang sebagai penunjuk arah atau untuk kemaslahatan tertentu, ya. Tapi mereka melihat bintang untuk mengetahui, untuk meramal apa yang akan terjadi, atau untuk mengkaitkan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dengan pergerakan bintang. Fayakhuduna umurahum wa maqasidahum bima yabinu lahum ala za'mihim al-fasid minan nujum bi'adadin wa hisabin. Sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang mereka ingin lakukan dan tujuan-tujuan mereka sesuai yang nampak dari apa yang mereka yakini, dari keyakinan mereka yang rusak yang berkaitan dengan bintang-bintang, baik itu berkaitan dengan jumlahnya atau penghitungan dari bintang-bintang tersebut. Yaz'umuna annahum yudrikuna bidzalika ilmal ghaib. Mereka beranggapan, ya, dengan mereka melihat bintang-bintang, pergerakannya, jumlahnya, dengan itu mereka bisa mengetahui perkara-perkara gaib, ya. Yakni fahadha an-naw' aidan minal 'arrafin. Maksudnya ini juga termasuk dari atau masuk ke dalam kategori paranormal, ya, masuk ke dalam kategori paranormal atau dukun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ara min fi'li dzalika lahu 'inda Allah min khalaq. Saya melihat orang-orang yang melakukan yang demikian, mereka tidak punya bagian kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu mereka yang mempelajari huruf abjad untuk meramal atau melihat perbintangan untuk meramal, untuk mengetahui perkara gaib. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang yang seperti ini dia tidak punya bagian kebaikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ara bi fathi bil fathi bi makna la a'lam. Ya, ma ara di sini dengan baris fathah berarti la a'lam, saya tidak tahu. Artinya saya tidak tahu mereka punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu dhamm bi makna la adhun lahum 'inda Allah min nasib. Bisa juga dengan dibaris ataskan ma ura, ya,
Artinya la adzun, saya tidak mengira kalau mereka punya bagian kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal athar rawahu Tabrani an Ibnu Abbas marfu'an. Dan athar dari Abdullah bin Abbas ini atau perkataan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas secara marfu'. Artinya Abdullah bin Abbas menyampaikan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhu, dan lafadznya adalah rubba muallimi hurufi abijad darisun fin nujum laisa lahu indallahi khalaqun yaumal qiyamah. Lafaz dalam riwayat Tabrani adalah tidak sedikit dari orang yang mengajarkan huruf abjad, dia juga mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Laisa lahu indallahi khalaqun yaumal qiyamah. Dia tidak akan memiliki bagian dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, tentu ini ancaman ya bagi orang-orang yang mempraktikkan ilmu perdukunan atau meramal atau mengaku memiliki ilmu gaib dengan mempelajari atau dengan menghitung-hitung huruf abjad atau dengan memperhatikan pergerakan perbintangan. Dia tidak akan memiliki kebaikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Tentu ini ancaman yang sangat besar ikhwan fillah. Karena setiap muslim, semua orang beriman, dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha terhadapnya. Dalam keadaan dia membawa kebaikan. Karena kebaikannya inilah yang akan bisa menjadi sebab dia selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla dan masuk ke dalam neraka. Makanya nanti kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dia berada di kehidupan yang baik. Dan orang-orang yang kebaikannya ringan, justru dosa-dosanya yang lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Jadi setiap muslim yang mendengarkan dalil-dalil seperti ini tentu akan berhati-hati terhadap perkara-perkara yang semisal dengan ini, ya, karena sekarang kita masih hidup di zaman yang ini masih dipraktikkan oleh orang, masih diyakini oleh banyak orang, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Tapi orang yang bertauhid insyaallah taala dia tidak akan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, akan mudah untuk diketahui. ورواه عنه حميد بن زنجويه بلفظ رب ناظر في النجوم. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas oleh Humaid bin Zanjawih dengan lafaz rubba nadhirin fin nujum. Tidak sedikit dari orang yang melihat ilmu perbintangan atau melihat bintang. Wa qad ista'thara Allahu bi'ilmil ghaib. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ilmu gaib itu untuk dirinya. Ya, tidak ada satupun orang yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, yaitu Syekh Abdurrahman An-Najdi, wa fihi minal fawaid adamul ightirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Di dalam hadis-hadis ini terdapat faidah, ya, yaitu adamul ightirar, kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang yang membawa kebatilan dari tukang paranormal atau dari dukun. Kita tidak boleh sedikit pun tertipu dengan ilmu mereka, dengan apa yang mereka lakukan, ya. Sekalipun benar, ya, apa yang dia katakan itu benar, tapi kalau ini dia lakukan berdasarkan pengakuan mengetahui ilmu gaib, maka kita tidak boleh percaya sedikit pun, sekalipun dia benar. Sekalipun dia benar, maka kita tidak mempercayai apa yang dia katakan.
Mungkin kebenaran yang dia ucapkan bisa terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengambil ilmu itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat. Ya, tapi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang benar ya, mereka campur dengan 100 kebohongan. Wal hadar min kulli ilmin la ta'lam sihhatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang lain, kita harus punya kehati-hatian terhadap setiap ilmu yang tidak kita ketahui kebenarannya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita harus berhati-hati dari setiap ilmu yang tidak kita ketahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini penjelasan terakhir yang berkaitan tentang dukun, ya, atau al-arraf, tentang paranormal. Jadi intinya ikhwan fillah, perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat buruk dalam Islam dan termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan orang kufur kalau dia mempercayainya. Ya, bagi orang yang bertanya kemudian mempercayainya, dia kufur. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukannya? Tapi ini masih laris ikhwan fillah. Ya, jangan kita sekalipun hidup di zaman ya canggih seperti ini, antum beranggapan bahwa dukun paranormal itu tidak ada, masih. Ya. Bahkan orang yang berpendidikan sekalipun, ya, dia terkadang melakukan sesuatu yang jahil, ya, sesuatu yang tidak masuk akal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal agar naik jabatannya, agar tidak dimutasi, ya, orang-orang korupsi supaya tidak ditangkap, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita hidayah, maka kita bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara besar seperti ini. Baik, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya, yaitu bab ma jaa fin nusrah. Bab yang berkaitan dengan an-nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Babu ma jaa fin nusrah. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, bi dhammin nun min nashri syai' farraqahu. Ya. An-nusrah dengan dibaris dhammahkan nun, berasal dari nashru syai', yaitu menyebarkan sesuatu, farraqahu, memisahkannya. Fan-nusratu darbun min al-ilaj war-ruqyah yu'alaju bihi man yadhunnu anna bihi sihran aw massan min al-jin. An-nusrah adalah salah satu bentuk pengobatan dan jampi-jampi yang dengannya digunakan untuk mengobati orang yang diperkirakan kena sihir atau kena dengan jin. Ya, jadi ini jenis atau satu bentuk pengobatan atau jampi-jampi yang digunakan untuk mengobati orang yang kena sihir atau kena dengan jin. Summiyat bidzalika li'annahu yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da'. Dinamakan dengan nusrah karena dengan pengobatan ini dia melepaskan sihir yang tersembunyi, ya. Dia melepaskan apa yang tersembunyi dari penyakit yang menimpa seseorang. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan an-nusrah, karena dia akan memisahkan penyakit ini dari orang yang tertimpa dengan sihir atau kena dengan jin. Au yahillu wa yaksifu wa yuzalu anhu, atau dia hilangkan, ya, atau dia tampakkan dan dihilangkan darinya penyakit tersebut. Wa minhul hadits fala'alla tibban asabahu thumma nasharahu biqul a'udzu birabbil falaq ay raqahu. Di antara yang menunjukkan makna dari nusrah ini adalah sebuah hadis yang berbunyi fala'alla tibban asabahu, bisa jadi dia kena dengan sihir. Ya, tibban di sini maksudnya sihir. Ya. Fala'alla tibban asabahu. Ya, jadi dulu sihir itu disebut tib. Ya, tib itu
disebut untuk orang yang sembuh dari penyakit, ya. Dan sihir dinamakan dengan tib sebagai bentuk keoptimisan agar orang itu segera sembuh. Fala'alla tibban asabahu, bisa jadi sihir yang menimpanya. Thumma nasyarahu, kemudian dibacakan kepadanya qul a'udzu birabbil falaq. Artinya dia diruqyah dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq. Tapi tentu ini nusrah yang benar, yang baik, ya, karena menghilangkan penyakit dengan ruqyah yang syar'i, dengan membaca Al-Qur'an atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga disebut dengan nusrah, tapi nusrah yang dibolehkan, nanti akan ada rinciannya. Hadis yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah faqala hiya min 'amali syaitan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an-nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya min 'amali syaitan. Ini termasuk perbuatan syaitan. Mengobati sihir dengan sihir ini termasuk perbuatan syaitan. Ay syaitan al-akbar, ya, syaitan yang paling besar. Au jinsus syayatin, atau jenis-jenis dari jenis syaitan. Wa alfin nusrah lil ahdi, ay an-nusratu al-ma'hudatu allati kana ahlul jahiliyah yasna'unaha. Dan alif lam di kalimat an-nusrah itu adalah alif lam lil ahdi, ya. Alif lam yang menunjukkan bahwa nusrah maksudnya di sini adalah nusrah tertentu, ya, nusrah tertentu. Jadi fungsi dari alif lam di sini untuk mengkhususkan, ya. Atau nusrah yang dimaksudkan di sini adalah nusrah yang sudah jelas diketahui, ya. Maksudnya adalah ay an-nusratul ma'hudatu allati kana ahlul jahiliyah yasna'unha. Maksudnya adalah nusrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman mereka. Ya, nusrah yang dimaksudkan di sini adalah nusrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ini nusrah ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka mengobati sihir, menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Dan bisa jadi orang ikhwan fillah, karena sihir ini pengaruhnya sangat kuat pada orang. Ya. Bisa jadi agar dia cepat keluar dari penyakitnya atau sembuh dari penyakitnya, dia menggunakan sihir. Ya. Dan terkadang para tukang sihir ini bersekongkol satu sama lain, ya, atau bersekongkol dengan jin dan syaitan agar orang mau terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang ini. Hiya min amali syaitan au biwasitatihi. Ini termasuk perbuatan syaitan atau termasuk perbuatan yang dilakukan melalui syaitan. Li'annahum yanshuruna 'anil mashhur bi asharin wa istikhdamat syaitaniyah, fa hadhihi haramun bil ittifaq. Karena mereka yanshuruna 'anil mashhur bi ashar, karena mereka menyembuhkan orang-orang yang kena dengan sihir dengan sihir-sihir dan dengan meminta bantuan kepada syaitan. Fa hadhihi haramun bil ittifaq. Ya. Perbuatan seperti ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, menyembuhkan sihir dengan sihir. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah ini. Ya. Ini dalil yang pertama. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud fi sunanihi an Jabir, yaitu di dalam Sunan Abi Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa rawahu Al-Fadl bin Ziyad fi Kitab Al-Masail, dan juga diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Ziyad di dalam kitab beliau Al-Masail. An Abdul Razzaq an Uqail ibn Ma'qal
ibnu Munabbih an ammihi Wahab ibnu Munabbih an Jabir. Ya, beliau sebutkan dari jalan yang lain juga. Ya. Qala Ibnu Muflih isnaduhu jayyid wa hassanahu al-Hafidh. Ya, berkata Ibnu Muflih sanadnya baik wa hassanahu al-Hafidh, dan hadis ini atau riwayat ini dihasankan oleh al-Hafidh. Ya, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadha kullahu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum nusrah ini. Lalu beliau mengatakan Ibnu Mas'ud membenci semua ini. Ya. Ibnu Mas'ud membenci semua ini. Arada Ahmad rahimahullah anna Ibnu Mas'ud yaqrahu nusrata allati hiya min amali syaitan. Maksud Imam Ahmad adalah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau membenci nusrah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Kama yakrahu ta'liqut tamaim mutlaqan, sebagaimana beliau juga membenci menggunakan semua jenis azimat. Ya. Dan ingat, apabila para sahabat, para salaf terdahulu menggunakan kata-kata makruh, maksudnya apa? Haram. Karena hukum asal penggunaan makruh di dalam dalil adalah haram, kecuali ada penjelasan lainnya yang menunjukkan bahwa penggunaan makruh di sini bukan untuk sesuatu yang haram. Ya. Tapi asal penggunaan dari makruh dari kalangan para sahabat, para salaf terdahulu, ya, adalah untuk sesuatu yang haram. Kalau mereka mengatakan akrahu hada, saya membenci ini, maksudnya saya haramkan ini. Fadalla ala annahu yadhhabu ila ma dhahaba ilaihi Ibnu Mas'ud. Maka ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa tahrimu hadza kullihi, yaitu mengharamkan semua ini, semua jenis nusrah yang termasuk dari amalan syaitan. Wa mustanaduhu al-hadis, dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Warawa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Dawud fil Marasil anil Hasan rafa'ahu an-nusratu min amli syaitan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud di dalam Marasilnya dari Al-Hasan, rafa'ahu, dan riwayatnya dia bawakan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nusratu min amli syaitan. Nusrah termasuk dari perbuatan syaitan. Jadi ini nukilan dari Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau membawakan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pengobatan dengan cara seperti ini hukumnya haram. Dan ini termasuk sihir. Ya. Termasuk sihir, karena sihir itu banyak jenisnya. Ada an-nusrah, ada tiwalah, ada sarf, dan seterusnya. Walil Bukhari an Qatadah qultu li Ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khad an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar, qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, intaha. Di riwayat Imam Al-Bukhari ada riwayat dari Qatadah. Imam Qatadah beliau adalah rawa fi sahihihi ta'liqan, yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan ini di dalam sahihnya dengan secara ta'liq, yaitu tanpa menyebutkan sanadnya atau sanadnya terputus. Wa fi ba'dhin nusakh wa fil Bukhari, dan di sebagian cetakan kitab ini disebutkan wa fil Bukhari. Wa wasalahu al-Athram an Qatadah binahwihi, dan al-Athram beliau menyebutkan sanadnya tersambung sampai ke Qatadah. Wa Qatadah huwa ibnu Du'amah, ibnu Qatadah, ibnu Aziz, ibnu Amr, ibnu Rabi'ah, ibnu Amr, ibnu Al-Harith Sadus Al-Basri. Imam Qatadah beliau adalah ibnu Du'amah, ibnu Qatadah, ibnu Aziz, ibnu Amr, ibnu Rabi'ah, ibnu Amr, ibnu Al-Harith, ibnu Sadus Al-Basri, atau lebih dikenal juga ibnu Qatadah ibnu Du'amah As-Sadusi.
rahimahullahu taala, thiqatun faqih min ahfadhit tabi'in. Beliau sangat kuat periwayatan hadisnya dan beliau juga orang yang sangat faqih, min ahfadhit tabi'in, termasuk tabi'in yang paling kuat hafalannya. Qalu innahu wulida akmah sanata 61 Hijriyah. Dikatakan bahwasanya beliau lahir dalam keadaan buta pada tahun 61 Hijriyah. Rawaan Anas wa ghairihi, beliau meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa anhu Ayyub As-Sikhtiyani, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, mata sanata 117 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 117 Hijriyah. Yaitu yang meriwayatkan ini ya, itu Qatadah. Beliau meninggal pada tahun 117 dan beliau seorang tabi'in yang sangat dalam ilmunya. Qultu li Ibnul Musayyib, kata beliau, yaitu kata Qatadah, saya berkata kepada Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib, rajulun bihi tibbun, seseorang kena dengan sihir, bi kasri ta ay suhir, dengan dibaris bawahkan ta ya, maknanya adalah sihir. Yuqalu tabbar rajul atau tubbar rajul bidhammi idza suhir, dikatakan tubbar rajul jika dia disihir. Wa yuqal kannau 'anis sihr bitib tafaulan, mereka menamakan sihir dengan tib sebagai bentuk keoptimisan. Kama yuqal lil ladigh salim, sebagaimana mereka menamakan orang yang disengat dengan salim. Jadi kalau ada orang yang disengat, mereka sebut sebagai salim. Maksudnya adalah orang yang disengat. Ini sebagai bentuk keoptimisan agar dia selamat dari sengatan. Wattizbu ismun lil bur'i minad da, dan tib asalnya adalah kesembuhan dari suatu penyakit. Au ismun lidda, atau tib itu juga disebut untuk sebuah penyakit. Minal addad, dan ini termasuk kalimat yang memiliki makna berlawanan. Bisa berarti sembuh dari penyakit, bisa juga dia berarti penyakit. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat al-addad ya, dia memiliki makna yang dua makna yang berlawanan. Salah satu contohnya adalah ini. Seseorang kena dengan sihir, ayukhad an imraatihi, atau dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Bi fathil waw mahmuz, bi fathil wawi mahmuz, dengan dibaris ataskan wawu yang ada hamzahnya, berarti yu'akhadh ya. Wa tasdidil kha al mu'jamah, dan ditasdidkan kha ya, kalau disebut dengan al kha al mu'jamah itu maksudnya kha yang ada titiknya ya. Jadi bacanya al au yu'akhadhu ya, ayyuhbas an imraatihi, artinya dia tertahan dari istrinya, dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Wala yasil ila jima'iha, dia tidak bisa berhubungan dengannya. Wal ukhdatu bi dhammil hamzah wat ta'khir ruqyatun bi sihrin tahbisu biha sawahir azwajahunna an ghairihinna minan nisa. Dan al ukhdah dengan dibaris dhammahkan hamzah, wat ta'khir, dan ta'khir itu berarti ruqyah dengan sihir, yaitu mengobati dengan sihir ya. Ruqyatu bi sihrin tahbisu biha sawahir, ruqyah dengan sihir, dari ruqyah dengan sihir kepada orang-orang yang disihir sehingga tidak bisa berhubungan dengan istrinya atau yang lainnya dari wanita. Wa akhadha sihr ay harzatan yu'khadh biha, yaitu dia ditimpa oleh sihir. Wa akhadathu ruqyah wa akhadathu raqathu, dan wa akhadathu artinya dia meruqyahnya dengan sihir. Ai famada yasna'u bihi, artinya di sini ya, nah khawatir antum tidak paham. Maksudnya di sini ya,
ayu'akhad an imra'atihi, maksudnya orang yang disihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Famadza yasna'u bihi, apa yang dilakukan untuk orang ini? Ya. Ayuhallu anhu aw yunshar, ayuhal bi dhammil ya wa fathil ha mabniyun lil majhul min halil al uqdah. Ya. Yuhal artinya yuhal di sini dia mabni lil majhul, artinya tidak diketahui pelakunya. Ya. Dan maksudnya adalah halul uqdah. Apakah orang yang kena sihir ini dia dibebaskan dari sihir? Ya, halul uqdah yaitu dengan membuka ayuhal itu artinya halul uqdah yaitu membuka. Ya, ini artinya hal, bisa membuka tali atau yang lainnya. Makanya kalau ada solusi orang mengatakan al-hallu, solusinya adalah artinya ini yang pembuka orang dari atau yang mengeluarkan orang dari kesulitan. Yahulluha naqduha, yahulluha maksudnya membatalkan ikatannya, wa faqquha dan membukanya. Wa yunshar bi dhammil ya wa tasdidus shin wa nushira anhu idza raqahu. Ya. Apakah dia dibebaskan atau dilakukan untuknya nusrah? Ka'annaka tufarriqu anhu al-illah, yaitu seolah-olah engkau mengeluarkan dia dari atau memisahkan dia dari penyakitnya. Ya. Jadi intinya di sini ayyuhallu anhu aw yunshar, apakah dia boleh dibebaskan dari sihirnya atau dia perlu diruqyah? Qala la ba'sa bihi, kata Ibnul Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa melakukan itu. Innama yuriduna bihil islah, yang dimaksudkan dengan itu hanyalah untuk melakukan kebaikan. Ay la ba'sa bi mu'alajatihi bi umurin mubahah, yaitu tidak mengapa, artinya boleh mengobatinya dengan perkara-perkara yang mubah. Lam yurid biha illa al-maslahah wa daf'a al-madarrah. Ya, karena tujuannya adalah untuk kebaikan dan menghilangkan penyakit. Ya, maksudnya jika tujuannya untuk menghilangkan penyakit dengan sesuatu yang dibolehkan, maka ini boleh karena tujuannya baik, karena tujuannya untuk membebaskannya dari penyakit. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, adapun yang bermanfaat dari cara mengobat, maka dia tidak dilarang selama itu boleh. Intaha. Hada min Ibnil Musayyib radhiyallahu anhu yuhmal ala naw'in minan nushrati la mahdhura fihi. Apa yang disampaikan oleh Ibnul Musayyib ini dipahami untuk nusrah yang tidak ada larangan di dalamnya. Artinya nusrah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau menggunakan doa-doa. Karruqi bi asma'illahi wa kalamihi, seperti murqiyah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Quran. Wala yu'lam annahu sihrun, dan tentu perkataan Ibnul Musayyib ini ya bukan maksudnya sihir, ya, karena tidak diketahui beliau membolehkan sihir. Wala yu'lam annahu sihrun, ya, tidak pernah diketahui dari Ibnul Musayyib beliau membolehkan sihir. Wa hasyahu radhiyallahu anhu, dan itu tidak mungkin beliau lakukan. Ayyaftiya bi jawadi qasdi sahir al-kafir al-ma'mur biqatlihi, tidak mungkin beliau berfatwa membolehkan orang mendatangi sihir yang kafir yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Haddus sahir qatluhu, ya, hukuman bagi orang yang melakukan sihir adalah membunuhnya. Tidak mungkin ya sekelas Imam Ibnu Musayyib memberikan fatwa kepada orang untuk mendatangi sihir. Liya'mal as-sihra fa innama huwa fasadun wa kufrun. Tidak mungkin beliau berfatwa seperti ini agar orang melakukan sihir, sementara sihir itu adalah perbuatan buruk dan perbuatan kufur. Jadi jelas yang dimaksudkan oleh
Imam Ibnu Musayyib di sini adalah mengobati sihir dengan ruqyah yang syar'i. Ya. Di sini kita ketahui bahwa mengobati sihir itu boleh selama yang digunakan adalah sesuatu yang boleh. Ya. Tapi mengobati sihir dengan sihir ini yang dilarang. Atau mengobati sihir dengan meminta bantuan jin atau syaitan, ya, ini tidak dibolehkan. Kemudian beliau membawakan perkataan yang lain dari perkataan salaf yang lain. Wa ruwiya 'anil Hasan annahu qala la yuhallu as-sihru illa aw la yahillu as-sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. La yahillu as-sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Dzakarahu anhu Ibnu Al-Jauzi fi Jami' al-Masanid wa qala hiya hallu as-sihri 'anil mashhur wa la yakadu yaqdir 'alaihi illa man ya'rifu as-sihra. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam Jami'ul Masanid. Beliau mengatakan hiya hallu as-sihr 'anil mashhur, yaitu membebaskan orang yang kena sihir dari tukang sihir. Wala yakadu yaqdir alaih, hampir-hampir tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir. Jadi hampir-hampir sihir itu tidak ada yang bisa melepasnya kecuali sihir, ya, kecuali tukang sihir. Tapi tidak boleh kita pesimis, ya. Itulah sebabnya kenapa tukang sihir itu dibunuh, karena memang kerusakannya sangat besar, ya, bisa mempengaruhi seorang, ya, badannya sakit, ya, bahkan dia secara kejiwaan juga sakit dan seterusnya. Jadi maksudnya dari sini ini adalah la yahillu sihr illa as-sihr, tapi bukan tidak mungkin sihir itu bisa dihilangkan dengan yang lainnya, dengan diruqyah secara syar'i, ya, atau dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan tawakal kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bukan sama sekali tidak bisa. Qala Ibnul Qayyim, ini nukilan yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim, an-nusratu hallu as-sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nusrah adalah melepaskan sihir dari tukang sihir. Wahia naw'an, dan nusrah ini ada dua jenisnya. Hallun bisihrin mithlihi wa huwa alladhi min amali syaitan wa alaihi yuhmal qaulul hasan. Pertama, melepaskan sihir dengan yang semisal dengannya, yaitu dengan sihir, dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan, dan inilah yang dipahami dari perkataan Al-Hasan. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu amalahu 'anil mashhur. Dengan cara dia mendekatkan diri kepada syaitan dengan sesuatu yang dicintai oleh syaitan, sehingga syaitan membatalkan sihir dari orang yang kena dengan sihir. Ay fayazulu dzalika sihir wan nashir huwa alladhi yahillu sihr, ya, sehingga sihir itu hilang. Dan orang yang disebut dengan nasyir adalah orang yang membebaskan orang dari sihir. Dan orang yang menyihir itu disebut dengan sahir. Orang yang membebaskan orang dari sihir disebut dengan nasyir. Ya. Dan ini hebatnya bahasa Arab. Ya, kalau kita tukang sihir, kemudian nanti orang yang mengobati sihir, nggak ada kalimat yang satu kata untuk mengungkapkan itu. Wan nasyir huwa alladhi yahillu sihr, dan nasyir adalah orang yang melepaskan sihir. Wal muntashir huwa alladhi yuhallu anhu sihr bi talabihi aw ridah, dan al muntashir adalah orang yang dibebaskan dari sihir dengan permintaannya atau dia ridha. Wa huwa haramun wa taqaddama hukmuhu wa dzikrul wa'id alaihi, dan ini hukumnya haram dan dah disebutkan ancamannya tadi. Wathani an-nusratu birruqyah wa ta'awudzat wa da'awat wal adwiyah al-mubaha fahadha jaizun. Yang kedua, nusrah dengan ruqyah atau dengan membaca
ta'awudz dan doa-doa atau menggunakan pengobatan yang boleh, fahadza jaizun, maka ini dibolehkan. Dzakara al-musannif rahimahullah kalam hadzal imam al-jalil. Ya, al-musannif menyebutkan ucapan yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lima fihi min al-jam'i bainal qawlain wa bayani annahu la tunafi bainahuma. Ya, ini sebagai bentuk untuk mengumpulkan dua ucapan dari para salaf yang seolah-olah kontradiktif, bertentangan satu sama lain. Maka perkataan Imam Ibnu Qayyim ini mengumpulkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan mereka, dan perkataan mereka ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Wa inna ma yusaddiqu ba'daha ba'dan, akan tapi masing-masing ucapan ini saling membenarkan satu sama lain. Wa mimma jaa'a fi an-nusrati al-mubahah ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Laits bin Abi Sulaim. Di antara contoh nusrah yang boleh adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Laits bin Abi Salim. Qala balaghani anna haula'il ayat shifaa'un minas sihr biidznillah. Telah sampai kepadaku ayat-ayat tersebut bisa menjadi obat dari sihir dengan izin Allah. Tuqra fi ina'in fihi ma'un thumma yusabbu ala ra'sil mashhur. Ya. Ayat-ayat itu dibacakan di bejana yang ada airnya, kemudian disiramkan ke atas kepala orang yang kena sihir. Ya, di antara ayat tersebut adalah falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr, ya, ila qawlihi mujrimun wa qawluhu, dan juga ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya, kalau tidak salah ini dalam surat Al-A'raf. Al-arba al-ayat, ya, dengan keempat ayatnya. Wa qawluhu innama sana'u kaidu sahir. Begitu juga dengan ayat innama sana'u kaidu sahir, yang mereka lakukan hanya tipu daya tukang sihir. Ya, jadi ayat-ayat ini kata Laits bin Abi Sulaim bahwa ayat-ayat ini terbukti ketika dibacakan di air kemudian disiramkan kepada orang yang kena dengan sihir, ya, terbukti bisa menghilangkan sihir. Wa qala Ibnu Battal fi kitab Wahab bin Munabbih innahu yu'khadh aw ya'khudh sab'a waraqat min sidr akhdar fayadukkuhu baina hajarain thumma yadribuhu bil ma' wa yuqra fihi ayatul kursi wal qawaqil thumma yahussu minhu thalatha hasawat. Berkata Ibnu Battal, disebutkan dalam kitab Wahab bin Munabbih, disebutkan bahwasanya di antara cara untuk melakukan nusrah yang baik, yang benar untuk mengobati sihir adalah dengan mengambil 7 helai daun bidara yang masih berwarna hijau, kemudian ditumbuk, ya, kemudian dicampur dengan air, kemudian dibacakan ayat kursi, begitu juga dengan 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian diminum 3 kali. Ya, kemudian diminum 3 kali. Tsumma yaghtasil bihi yudhab anhu kullu ma bihi. Kemudian digunakan untuk mandi, maka dikatakan hilang darinya apa yang dia rasakan dari sihir. Dan ini tentu yang disampaikan dari para salaf dan bisa ini dipraktikkan, ya, bisa dicoba, ya. Tapi kalau melakukan seperti ini jangan coba-coba, ya, yakini, karena ini termasuk nusrah yang dibolehkan karena berkaitan dengan karena menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa an ahli. Ini sangat dianjurkan bagi laki-laki yang disihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Fan-naw'u tsani alladzi dzakara Ibnu Qayyim yushiru ila nahwi hadza. Dan jenis yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim maksudnya adalah yang semisal dengan ini. Jadi kalau nusrahnya seperti ini maka dibolehkan. Wa alaihi yuhmal qawlu man ajaza an-nusrah minal ulama. Dan inilah yang dipahami, dengan inilah dipahami ucapan-ucapan para ulama yang membolehkan nusrah. Maksudnya boleh menggunakan nusrah untuk menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syar'i seperti
contoh yang disebutkan tadi. Ini sebagai bentuk ihsanu dhanni bihim, sebagai bentuk husnudzan kita kepada para ulama. Ya. Karena tidak mungkin para ulama ya mereka membolehkan melakukan sesuatu yang kufur seperti sihir. Wa ma kana bisihri fayuhram. Adapun yang menggunakan sihir maka hukumnya haram. Ya. Jadi ini dalil. Kemudian perkataan para ulama yang berkaitan dengan nusrah, intinya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya mengobati sihir dengan sihir tidak boleh, haramnya, hukumnya haram, dan ini termasuk sihir, ya termasuk sihir. Apabila kita mengobati sihir dengan ruqyah yang syar'i seperti dua contoh yang disebutkan tadi, maka itu dibolehkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dibolehkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insyaallah taala pada kesempatan berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan pindah ke bab yang selanjutnya tentang at-tatayyur. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.
Tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan ramalan cuaca atau prediksi bencana oleh BMKG? Ini tidak termasuk ramalan, karena mereka meramalnya ini sesuai dengan apa yang mereka lihat. Jadi ulama menyebutkan, baik Lajnah Daimah di Saudi, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh kita yang lainnya, ini tidak termasuk dari ramalan yang disebutkan ada ancamannya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini dia memperkirakan, ya. Sebenarnya lebih tepat disebut memperkirakan daripada ramalan, karena Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan sebaiknya kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kalimat kuhan, kemudian Arab, sihir, ini sebaiknya jangan digunakan di dalam keseharian, karena nanti akan menjadikan orang terbiasa dengan kalimat-kalimat, padahal ini termasuk dosa yang sangat besar, ya. Jadi lebih tepat perkiraan cuaca atau prediksi, bukan ramalan. Ya, ramalan itu kita tahu, ya, seperti yang pernah kita jelaskan. Jadi ini tidak termasuk dalam ramalan yang ada ancamannya, karena mereka memperkirakannya dari apa yang mereka lihat dari cuaca, kemudian dari ilmu-ilmu yang mereka teliti. Misalnya akan terjadi gempa bumi, berdasarkan pergerakan ini itu kan ada prediksi-prediksi yang mereka mereka lakukan berdasarkan ilmu yang sesuai dengan ilmu ini. Jadi ini tidak termasuk. Apabila dikatakan darurat, apabila mengobati sihir dengan sihir, apa maksudnya? Dengan sihir apabila pengobatan secara syar'i belum ada yang bisa di tempat tersebut. Bukan belum ada yang bisa, enggak yakin saja. Ya, siapa yang enggak bisa mengucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca Al-Fatihah, ya terus diruqyah dengan ini. Jadi sebenarnya tidak ada istilah dari zaman dahulu, tidak ada istilah tukang ruqyah, nggak ada. Semua orang bisa meruqyah, ya. Semua orang bisa meruqyah, ya. Tapi memang pengalaman di sini dibutuhkan, ya. Pengalaman dibutuhkan, kemudian juga kedalaman keyakinan orang juga dibutuhkan. Tapi semua orang yang membaca Al-Quran, semua muslim bisa melakukan ruqyah, ya. Bisa melakukan ruqyah. Tapi boleh, ya, ruqyah itu dilakukan oleh orang yang memang dianggap dia sangat bisa melakukan ruqyah, ya, boleh, ya. Sebagaimana dulu Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ada orang yang kerasukan jin, beliau diminta untuk ruqyah. Ketika beliau tidak bisa, beliau kirim trompanya. Dibawakan trompanya saja jinnya sudah kabur, ya. Dan subhanallah, setelah Imam Ahmad meninggal, orang bawa trompanya. Orang yang pernah diruqyah oleh Imam Ahmad kena jin lagi, ya. Kemudian orang itu mengatakan, kalau kamu tidak keluar saya akan pukul dengan trompanya Imam Ahmad, ya. Dia mengatakan adapun Imam Ahmad itu dia ikhlas, ya, dia orangnya baik, maka saya takut. Adapun kamu tidak, saya takut. Tapi jangan nanti seperti ini, ya. Oh, berarti ini dia jadi melihat imannya seorang, oh dia ini tidak berhasil mengeluarkan jinnya, berarti dia lemah imannya. Bukan itu maksudnya, ya. Ya, semua kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah itu juga, ikhwan fillah, tidak terkadang bisa dia sembuh dari diri orang sendiri, ya, dengan cara menguatkan orang itu. Dan kita katakan kamu itu kena jinnya sudah 10 tahun di sini, tidak bisa keluar. Ya, ini memperlemah. Seharusnya orang yang kena ruqyah, orang yang kena seperti ini, dia diberikan motivasi. Ya. Ana pernah meruqyah orang, ana bacakan, memang dia kesakitan, tapi dia sembuh dengan diberikan motivasi. Ya.
dia sembuh dengan diberikan motivasi, antum itu kuat, dia lemah dan seterusnya, akhirnya dia sembuh. Apa hukum ruqyah masal? Ini ada fatwa dari Syekh Shalih Al Fauzan bahwa ruqyah masal ini tidak ada contohnya dari para salaf, sehingga sebaiknya jangan dilakukan. Ya, ruqyahlah orang siapa yang butuh diruqyah. Kadang diundang, siapa yang mau diruqyah silahkan datang ke masjid. Orang yang nggak ada penyakitnya datang juga. Ya, nanti mungkin dia kena jin dari orang sebelahnya. Ya. Jadi orang yang butuh diruqyah itu yang kita ruqyah, bukan mengadakan ruqyah massal. Ini fatwa dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Bagaimana dengan orang-orang yang minta tolong kepada orang yang dikatakan orang pintar untuk membantu kerabatnya yang hilang disembunyikan oleh jin? Ya, ini bukan orang pintar, ini paranormal, ya, termasuk dari arraf, maka tidak boleh. Ya, hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan, ya, lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, dia sekedar datang saja, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau dia benarkan, maka ini termasuk perbuatan kufur. Waliyadzubillah. Jika kita menemukan buhul sihir, diapakan buhulnya? Ya, dirusak. Ya, bisa dibakar. Kalau dia bentuknya tali, ikatan, sampul-sampul dibuka. Ya, kemudian dihancurkan. Apa ciri orang yang terkena sihir dan bagaimana cara mengobatinya? Anak khawatir kalau disebutkan nanti semua orang merasa kena sihir. Ya, jadi jangan semua sedikit-sedikit, wah ini orang kena sihir, sedikit dia kena jin. Ya. Penyakit zaman ini sangat banyak, ya kawan. Ya. Penyakit di zaman ini sangat banyak. Jangan sedikit-sedikit kena sihir, kena jin, ya. Dan bisa jadi juga ada yang kena sihir. Di antara cirinya adalah ciri yang paling bisa kita ketahui orang itu kena sihir, dia tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan medis, ya. Tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan medis. Berarti ini di antara ciri dia kena sihir atau dia kena dengan jin, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.